Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dari Forum News Network. Hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar kemarin diperingati secara besar-besaran dan dihadiri sejumlah tokoh-tokoh penting. Bahlil situ pamer keberhasilan dari Partai Golkar yang menyodok di urutan kedua, berada di bawah PDIP. Jadi sekarang ini jadi menurut Bahlil itu diapit oleh PDIP dan Golkar. Sementara sejumlah tokoh nasional mulai dari Presiden Prabowo, para ketua umum partai, bahkan ini dua orang senior Partai Golkar yang sekarang sedang berseteru memperebutkan posisi ketua umum Palang Merah Indonesia, Agung Laksono dan Yusuf Kala juga hadir di forum itu. Tapi yang banyak ditunggu-tunggu dan tadinya diharapkan itu jadi momen penting dan momen yang menarik itu adalah kehadiran Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Ini kedua-duanya diundang dan kalau mereka kemudian bertemu, ini kan akan jadi pertemuan pertama dalam sebuah forum resmi. Sayang kedua orang figur yang ditunggu-tunggu publik itu yang tadinya itu adalah sekutu, itu sekarang menjadi seteru itu sama-sama tidak hadir. Alasannya berbeda-beda. Kalau Ibu Megawati itu dia mengaku malah terkejut ketika dia diberi undangan untuk hadir dalam acara itu oleh Bahlil. Katanya dia terkejut kenapa? Karena katanya kan PDIP itu menurut Ibu Megawati sekarang ini sedang dimusuhi seluruh jagat raya Dewa Batara. Nah, ini Dewa Batara ini ini artinya sejagat Dewa Batara ini artinya seluruh dunia, atau sebenarnya bukan seluruh dunia kalau konteksnya politik Indonesia ya. Seluruh kekuatan politik di Indonesia ini kan sekarang sedang memusuhi PDIP. Saya kira itu kaitannya dengan adanya koalisi Indonesia Maju Plus itu yang hanya menyisakan PDIP yang tidak masuk ke dalam kabinet atau pemerintahannya Prabowo Gibran. Karena itu dia menyebutkan sebagai dimusuhi dan memang nggak berlebihan juga kalau dimusuhi karena dalam beberapa pilkada di daerah-daerah kan tadinya PDIP itu tidak bisa mengajukan calonnya sendiri karena semua tiketnya sudah diborong oleh koalisi Indonesia Maju Plus. Beruntung karena kemudian Mahkamah Konstitusi di last minute membuat keputusan penting yang mengubah peta pertarungan antara Megawati dengan Kim Plus, atau sebenarnya lebih tepatnya pertarungan antara Megawati dengan Jokowi itu bisa berlangsung menarik karena benar Megawati itu dikalahkan di Jawa Tengah, tapi dia bisa membalasnya dengan kemenangan di Jakarta. Dan ini jelas selain simbolis jauh lebih penting kalau dari sisi sumber ekonomi dan kekuatan politik Jakarta ya. Ibu Megawati memutuskan dia hanya mengirim Utut Adianto, ketua fraksi PDIP di DPR, dan itu katanya didiskusikan bersama dengan Hasto Kristianto. Ketika dia tidak datang, siapa yang harus diutus? Kalau terlampau tinggi, nanti kata Ibu Megawati dikira pengen gabung ke pemerintahannya Prabowo Gibran gitu. Kalau kemudian terlalu rendah, nanti dianggap menghina. Makanya kemudian diambil jalan tengah, yakni tidak Ibu Megawati untuk tidak hadir dan hanya mengutus Utut. Tetapi sebenarnya dari sisi kalau kita lihat dari keluarga Bung Karno, bahkan juga dari PDIP itu ada tokoh penting juga dari PDIP yang hadir tadi malam, yakni Puan Maharani. Tapi kapasitasnya bukan sebagai ketua DPP PDIP, tapi sebagai ketua DPR RI. Tetap sajalah seperti itu, dan media kan kemudian menyoroti momen-momen ketika Puan Maharani bersalaman dengan Gibran Rakabuming, karena ini memang Presiden Prabowo dan juga Gibran Rakabuming hadir pada saat yang bersamaan. Ini biasanya sebenarnya kalau secara security harusnya tidak boleh ada seorang presiden dan wakil presiden itu di dalam satu forum, karena kalau terjadi apa-apa ini kan harusnya salah satu masih selamat gitu. Tapi rupanya Gibran juga tidak mau ketinggalan karena ini forum besar dan dia juga harus hadir. Pak Jokowi mengapa tidak hadir walaupun seperti dikatakan oleh Golkar sudah diundang, ini tidak ada penjelasan. Ya, hanya disebutkan oleh politisi Partai Golkar menyatakan bahwa Pak Jokowi punya agenda lain yang lebih penting. Ini dikatakan oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji. Apa sih agenda yang lebih penting dari Pak Jokowi itu? Rasanya kalau lihat tabiat Pak Jokowi, orang yang sangat gandrung dengan sorotan media massa, sorotan kamera media massa, momen seperti di Partai Golkar ini harusnya tidak dilewatkan. Karena dipastikan kehadiran Pak Jokowi akan menjadi sorotan publik.
di tengah spekulasi kemana Pak Jokowi itu akan berlabuh setelah dia dan bersama anak dan menantunya dipecat dari PDIP. Sekarang lagi diminta ini untuk segera mengembalikan kartu anggotanya. Tapi keputusan Pak Jokowi untuk tidak hadir itu menurut saya juga tepat ya. Kenapa? Karena kalau kemudian Pak Jokowi hadir pada acara HUT Golkar itu, bagaimana menempatkan Pak Jokowi di situ gitu? Apakah dia cuma hadir seperti halnya Pak Yusuf Kala yang pernah jadi wakil presiden dan juga senior Golkar duduk tetap di posisi terhormat tapi tidak memberikan sambutan, atau seperti apa gitu? Karena bagaimanapun juga di situ presiden cara resminya adalah Pak Prabowo. Jadi win-win lah saya kira, ini langkah yang bagus kenapa Pak Jokowi tidak hadir di acara Golkar, walaupun konsekuensinya dia kehilangan sorotan penting dari media yang selama ini sangat digandrunginya. Dan kemungkinan juga Pak Jokowi tidak hadir itu karena menghindari untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Dan nanti kan Ibu Megawati sebenarnya sudah beberapa hari sebelumnya sudah menyatakan tidak akan hadir. Jadi sudah bisa dideteksi bahwa Ibu Megawati tidak ada di lokasi. Jadi bukan itu berarti alasannya Pak Jokowi tidak hadir untuk menghindari Ibu Megawati. Nah, sekarang ini justru yang jadi pertanyaan, apa agenda berikutnya dari Pak Jokowi? Karena setelah dinyatakan oleh Hasto bahwa dia bukan bagian lagi dari PDIP, sebenarnya dengan bahasa yang halus, tidak menyatakan untuk dipecat, itu kan Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan, partainya itu adalah partai perorangan. Nah, ini kalau maksudnya apa ya? Maksudnya apakah karena dia merasa sebagai mantan presiden, jadi level dia itu walaupun perseorangan sudah sama kelasnya dengan partai politik, atau dia menganggap ya dia ini kalau kalau untuk kandidat ini adalah kandidat perseorangan atau kandidat independen yang tidak punya partai politik. Ini yang sekarang ini memang jadi spekulasi setelah rencana dari Projo membentuk mengubahnya bermetamorfosa menjadi partai politik itu batal. Kan sebelumnya dinyatakan bahwa Projo itu akan melakukan kongres yang ketiga pada tanggal 7 dan 8 Desember kemarin, dan di situ Projo disiapkan untuk bermetamorfose menjadi partai politik dan ketua umumnya itu diharapkan Jokowi. Ini sangat masuk akal ya, saya kira Pak Jokowi memang paling lebih aman dia punya partai politik sendiri setelah eksperimennya melalui putranya ya di Kaisang Pangarep yang dijadikan ketua umum PSI ternyata tidak sukses. PSI walaupun sudah di-endorse habis-habisan oleh Pak Jokowi, kemudian dia juga dibantu oleh aparat penegak hukum, terus kemudian juga digelontor dengan bansos, tapi ternyata nggak mempan dan tidak lolos di parliamentary threshold. Dari situ saja sebenarnya kita kemudian bisa mengukur berapa kuat kalau Pak Jokowi itu membangun partai politik sendiri. Saya kira itu mungkin yang jadi kalkulasi Pak Jokowi mengapa kemudian tidak jadi mendeklarasikan Projo sebagai partai politik. Kalau begitu, mana Pak Jokowi itu? Ada dua partai sebenarnya yang selama ini dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Yang paling santer pada waktu itu adalah Golkar. Dan indikatornya bahwa Pak Jokowi mengincar Golkar itu kan terlihat pertama dengan diambil alihnya Golkar oleh Bahlil. Dan Bahlil ini adalah orang kepercayaan dari Pak Jokowi. Operator politiknya Pak Jokowi ini yang secara tidak langsung disebut oleh Pak Prabowo dalam sambutannya di hari ulang tahun Golkar kemarin, juga operasi-operasinya itu luar biasa ya, sukses dan luar biasa. Itu pertama Bahlil. Dan yang kedua itu Gibran kan pada waktu maju Pilpres kemarin sebenarnya rencananya sudah mau dijaket kuningkan gitu. Tapi sampai last minute ternyata Gibran tidak jadi menggunakan jaket kuning. Tetapi saya kira sekarang ini opsi untuk Golkar itu merekrut Pak Jokowi atau Pak Jokowi men-take over Golkar lebih tepatnya begitu karena proksinya sudah ada di situ Bahlil, itu tidak semudah seperti yang dibayangkan semula. Karena pada waktu Bahlil mengambil alih Partai Golkar, kemudian banyak yang menduga-duga bahwa Pak Jokowi ini akan menjadi ketua Dewan Pembinanya. Dan ini nanti kalau Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar, ini posisinya sama seperti kayak Pak Harto pada Orde Baru dulu. Dia menjadi ketua Dewan Pembina dan ada ketua umum Partai Golkar. Tapi sesungguhnya ketua umum Partai Golkar itu hanya semacam pengurus harian. Ketua umum real, ketua umumnya adalah Pak Harto. Tetapi kita juga tahu watak dari Golkar yang orientasinya pada kekuasaan itu sangat sangat kuat dan
mereka itu hanya akan tunduk pada mereka yang sedang berkuasa. Sementara Jokowi kan sudah tidak berkuasa lagi. Jadi buat Golkar kalau kemudian Pak Jokowi masuk menjadi kader Partai Golkar dan menduduki posisi penting semacam itu bukan gaya politik dari Golkar. Golkar pasti kiblatnya sekarang kepada Pak Prabowo, bukan kepada Pak Jokowi lagi. Memang Gibran wakil presiden itu pernah terjadi pada eranya Pak Yusuf Kala pada waktu dia mendampingi Pak SBY menjadi wakil presiden kan pada waktu itu kemudian melalui Munas Golkar itu diambil alih oleh Pak Yusuf Kala sebagai ketua umumnya. Tapi posisi Gibran ini kan sekarang sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Kendati dia ini menjadi wakil presiden, tapi positioningnya tentu tidak sekuat Pak Yusuf Kala seperti pada waktu dia mendampingi Pak Jokowi karena Pak Yusuf Kala bagaimanapun juga adalah kader senior Partai Golkar sementara kalau Gibran ini bukan bukan siapa-siapa di Partai Golkar. Nah, peluang Pak Jokowi untuk gabung di Golkar apalagi kemudian men-take over Golkar itu sekarang semakin berat ya. Nah, saya mendengar kabar bahwa ada penolakan yang cukup keras dari internal walaupun secara formal para pejabat tingginya, pejabat terasnya di Partai Golkar itu menyatakan mereka terbuka dengan Pak Jokowi dan mereka akan sangat senang kalau Pak Jokowi bisa bergabung di Golkar. Kalau cuma bergabung saja ya nggak ada masalah, tapi kalau kemudian dia ambil alih peran yang penting dan strategis di Partai Golkar, saya kira itu akan penolakannya sangat keras di sana ya. Dan benar saja Bahlil ternyata tidak menunjuk Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina gitu ya. Jadi malah dia kan kemudian menyusun strukturnya itu beberapa waktu yang lalu tuh sampai tertunda sekian lama. Ini menunjukkan bahwa terjadi tarik menarik yang luar biasa di Partai Golkar. Bagaimana dengan Gerindra? Ini peluangnya kemungkinan orang banyak menduga-duga Pak Jokowi ini mungkin akan masuk ke Gerindra. Ini bisa saja masuk akal karena menantu Pak Jokowi yakni Bobi itu kan sekarang sudah menjadi kader Partai Gerindra dan ini sebenarnya sempat membuat kecewa kader-kader Partai Golkar karena dia sudah dibela-belain diberi tiket sebagai calon gubernur di Sumatera Utara bahkan menyingkirkan ketua DPD Partai Golkar di Sumatera Utara yakni Musa Rajeksa tapi ternyata dia malah milih berlabuh di Partai Gerindra. Apakah dengan begitu Pak Jokowi bahkan juga Gibran satu paket nanti akan bergabung dengan Partai Gerindra? Sinyal bahwa Jokowi juga tidak akan masuk ke Gerindra itu terlihat jelas ketika beberapa hari yang lalu Pak Jokowi itu bertemu dengan Pak Prabowo di kediaman pribadinya ya di Jalan Kertanegara yang pada waktu itu katanya dia diundang untuk oleh Pak Prabowo untuk makan malam dan itu kata dia juga sekaligus sebagai kunjungan balasan karena Pak Prabowo setelah jadi presiden kan dia sempat berkunjung ke Solo. Dalam pertemuan itu setelah acara selesai ketika ditanya oleh wartawan pada waktu itu Pak Prabowo menyatakan bahwa Gerindra terbuka untuk Pak Jokowi gitu. Tapi katanya dia tidak akan memaksa Pak Jokowi untuk masuk ke Partai Gerindra. Jawaban yang jelas, clear sebenarnya walaupun disampaikan tidak secara langsung itu datang dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa mereka itu belum menyiapkan posisi untuk Pak Jokowi gitu dan juga apakah Pak Jokowi juga ingin bergabung itu yang belum jelas. Tapi ini sebenarnya bahasa halus bahwa ya ini dia ditolak oleh Gerindra juga dan saya bisa membayangkan kalau Pak Jokowi itu masuk ke Gerindra itu kan akan muncul juga matahari kembar lagi. Di situ ada Pak Prabowo dan kemudian ada Pak Jokowi. Rasanya memang Pak Jokowi mungkin nggak akan juga masuk di Partai Gerindra dan Pak Jokowi tentu nggak mau kalau dia masuk ke Partai Gerindra dia hanya menjadi anggota. Dia harus tetap mengendalikan seperti sekarang ini. Nah kalau gitu apa pilihannya Pak Jokowi ini ya karena Projo gagal dideklarasikan menjadi partai, kemudian di Golkar resistensinya juga sangat tinggi walaupun itu dibantah oleh para politisi Golkar. Kemudian Gerindra juga secara halus menolak Pak Jokowi. Walaupun ini kelihatannya kesannya kemudian coba dihaluskan oleh Sekjen Partai Gerindra yang menjadi Ketua MPR sekarang Ahmad Muzani yang beberapa hari lalu setelah pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi dan kepada wartawan juga menyatakan bahwa karpet merah akan disiapkan untuk Pak Jokowi kalau Pak Jokowi akan masuk ke Partai Gerindra. Kalau kayak gitu berarti ke mana dong Pak Jokowi itu akan berlabuh? Projo sudah batal dideklarasikan ke PSI saya kira juga terlampau kecil itu untuk Pak Jokowi ya dan segmen pemilihnya PSI itu beda dengan segmen pemilihnya Pak Jokowi ini lebih elit perkotaan sementara Pak Jokowi itu kan sebenarnya yang lebih kuat di rural ya di pedesaan. Golkar resistensinya sangat tinggi dan kemudian Gerindra itu menolak secara halus ya meskipun sudah dihaluskan tetap saja
kesan penolak itu sangat kuat. Ini yang cukup menarik adalah pernyataan Ibu Megawati kemarin ketika hadir dalam peluncuran buku Profesor Todung Mulya Lubis. Dia menyatakan bahwa dia mendengar informasi bahwa partainya itu akan di-out kongresnya nanti ya pada awal tahun ini, tahun 2025, awal tahun depan maksud saya, tahun 2025. Karena alasannya ya karena di eranya pemimpinan Ibu Megawati sekarang yang terakhir ini kan dianggap gagal. Mungkin maksudnya karena di Pilpres kalah, di Pilkada kalah, di pemilu legislatif juga suaranya turun. Tapi pada kemarin itu kan Ibu Megawati kemudian menantang, coba aja kalau berani mengawut-awut partainya. Mengawut-awut itu artinya ya mengacaukan ya, merusak ya. Pokoknya memerantakan lah gitu, Pak. Ini memang bahasa Jawa itu agak sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena berkaitan dengan rasa. Tapi kira-kira artinya akan ada yang intervensi, ada yang ngacak-ngacak ke Kongres PDIP, dan sangat mungkin ini ya akan diambil alih oleh PDIP ini. Nah, siapa yang berniat seperti itu? Ya orang kemudian dengan mudah mengait-ngaitkan itu, dan saya kira mungkin nggak terlalu salah kalau yang kemudian yang diduga akan melakukan itu, awut-awut itu merupakan pernyataan Ibu Mega itu adalah sindiran kepada Pak Jokowi. Dia menyatakan kira-kira ini saya udah dengar loh, saya udah tahu loh apa yang kamu rencanakan. Itu kira-kira pernyataan dari Ibu Megawati yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Saya agak meragukan kan situasinya berbeda. Kalau kemarin Pak Jokowi itu betul-betul powerful. Kalau sekarang ya tentu dia tidak bisa seleluasa sebelumnya untuk mengerahkan aparat kekuasaan dan kemudian mulai dari ASN, penegak hukum dan sebagainya untuk mengambil alih sebuah partai politik. Dan perlawanan dari Ibu Megawati ini juga bisa kita pastikan sangat gigih karena beliau ini kan orang yang sangat terlatih dalam konflik-konflik politik semacam ini ya karena dia survive sudah dibuktikan itu pada era Orde Baru. Dan yang faktor berikutnya saya kira pemerintahnya Pak Prabowo nggak akan melakukan hal-hal yang sama seperti dilakukan oleh Pak Jokowi, kemudian senang mengacak-acak partai politik, memecah belah partai politik untuk dikuasai. Bukan tipikal seperti itu dari Pak Prabowo. Kalau benar ya, kalau benar bahwa sinyalemen Ibu Megawati itu yang akan mengawut-awut itu Pak Jokowi dan targetnya adalah mengambil alih partai PDIP, dan ini sebenarnya memang sudah Ibu Megawati pernah beberapa waktu yang lalu menyatakan dia dia tahu mendapat laporan bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Ini akan berat ya apa yang dilakukan oleh Jokowi, dan potensinya untuk gagal itu sangat besar. Jadi dia bisa mengulang seperti apa yang dilakukan oleh Muldoko waktu itu KSP yang mengambil alih Demokrat dan kemudian gagal karena tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu kira-kira kita masih bisa kita membayangkan bahwa masa depan Pak Jokowi di dunia politik itu masih uncertainty, tidak menentu. Dan kalau kemudian kita tanyakan apakah Pak Jokowi masih ingin berkuasa lagi, masih ingin menjadi ketua partai politik, saya kira kita melihatnya itu bukan ambisi pribadi Jokowi sebagai personal, tetapi itu lebih karena dia ingin terus dinasti politiknya melalui Gibran tetap berkuasa di Indonesia. Jadi cawe-cawenya ke sana sini, kemudian lobby-lobby politiknya ke partai-partai politik itu adalah bagian dari cara Pak Jokowi untuk menyelamatkan Gibran. Bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi bagaimana agar skenario awal mendorong Gibran itu menjadi presiden pada tahun 2029 paling lambat itu bisa diwujudkan. Tapi petanya sekarang sudah kelihatannya politik sudah tidak berpihak kepada Pak Jokowi. Kalau kita melihat kemarin pernyataan dari salah satu ketua konsorsium IKN, Aguan, ini yang kelompok Taipan Oligarki, kan kita sudah bisa menangkap terjadi perubahan sikap pada mereka. Mereka sudah mulai meninggalkan Jokowi dengan membongkar borok Jokowi yang menyatakan bahwa mereka masuk ke IKN itu bukan karena mereka melihat potensi bisnis di IKN seperti yang dikatakan oleh Jokowi, tapi mereka masuk ke IKN itu ya karena diminta atau diperintahkan oleh Jokowi, dan mereka itu ingin menyelamatkan wajah presiden karena tidak ada investor yang masuk ke IKN. Tidak ada satupun investor asing yang masuk ke sana. Jadi mereka yang diminta masuk ke IKN. Itu merupakan indikator yang jelas. Ketika Aguan membongkar itu kepada Tempo, ya berarti dia ini merupakan sinyal bahwa kepada Jokowi, gue udah nggak dukung lu lagi, dan kepada partai, kepada pemerintahan sekarang, pada terutama sinyal pada Gerindra, oke, saya siap bekerja sama dengan Anda setelah Presiden Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Kira-kira seperti itu sinyal yang bisa kita tangkap, walaupun belakangan kita mendengar ada
permintaan dari tim hukum Aguan untuk mengubah judul maupun isi wawancaranya, tapi kan kemudian itu ditolak oleh majalah Tempo. Nah, itu pertama. Yang kedua, Pak Prabowo juga kemarin baru saja melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan TNI yang sampai 300 perwira tinggi. Dan yang paling banyak disorot itu adalah persoalan ada beberapa orang saja Jokowi ya yang sudah digeser oleh Prabowo. Dan saya kira mungkin nanti orang-orangnya Pak Jokowi yang lain itu tinggal menunggu waktu aja ya. Mungkin supaya lebih mulus menunggu ada yang pensiun dan kemudian digeser posisinya. Setidaknya ada dua posisi strategis di TNI yang ditempati oleh orang yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi karena mereka ini pernah jadi ajudan, pernah menjadi anggota dan pas Pampres dan grup A yang melekat pada Pak Jokowi misalnya. Sekarang ini ada Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan yang menjadi Pangkostrat baru berapa bulan ini, 2 bulanan terakhir ini di masa akhir jabatannya Jokowi itu digeser oleh Prabowo. Juga kemudian Letnan Jenderal TNI Widi Prasetyono yang sekarang ini menjadi dan kalau di Klaten itu malah diparkir, dia hanya menjadi jabatannya dia hanya menjadi dosen di Unhan. Ini jelas bukan hanya rotasi, tapi ini pasti ada semacam hukuman ya dalam tanda petik. Sementara figur-figur yang tadinya coba disingkirkan oleh Jokowi seperti putranya dari Pak Tri, yakni Mayor Jenderal Kunto, itu kan kemudian dipromosi yang sudah dimasukkan kotak hanya seorang staf ahli. Majen Kunto dipromosikan lagi menjadi bintang 3, menjadi Pangkogap Wilhan, jadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Dan ini diduga bahwa ini hanya posisi sementara saja gitu, menunggu posisi yang lebih tepat lagi untuk Legend Kunto untuk promosi dengan posisi-posisi yang lebih strategis. Nah, yang juga menarik kan kemudian yang masuk di situ yang menjadi Pangkostrat adalah Letnan Jenderal TNI Fajar. Kalau orang menjadi Pangkostrat itu ya dia merupakan posisi nomor orang ketiga lah yang punya atau kalau untuk posisi memperebutkan posisi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dia orang kedua ya setelah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu biasanya Pangkostrat. Tapi dalam sejarahnya paling banyak yang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu biasanya mereka yang berasal dari Kostrat. Dari sini saja kita mudah melihat ada perubahan-perubahan konstelasi politik dan secara perlahan Pak Jokowi tidak sepowerful seperti beberapa waktu sebelumnya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.